Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Indonesia adalah negara yang dianugerahi keanekaragaman kebudayaan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan, ternyata ada beberapa kebudayaan atau wujud dari kebudayaan di satu bangsa tertentu di Indonesia itu memiliki kesamaan dengan wujud atau turunan dari kebudayaan di bangsa yang lain. Kita misalkan bisa melihat bahwa orang-orang Yogyakarta itu memiliki cerita tentang Roro Jonggrang, tentang seorang laki-laki yang karena satu hal ditantang untuk menciptakan satu mahakarya tertentu untuk bisa mendapatkan hati seorang wanita. Ternyata cerita yang semacam ini pun sama dengan yang ditemukan di Jawa Barat, yaitu tentang legenda Sang Kuryang. Nah, ada kesamaan-kesamaan semacam ini bukan hanya ada di sini, di banyak tempat kita bisa menemukannya. Contoh yang lain itu adalah antara Kuyang dengan Leak. Kuyang dan Leak itu sama-sama digambarkan sebagai manusia yang sesungguhnya manusia biasa, tetapi karena mendalami ilmu tertentu, maka mereka bisa menjadi makhluk setengah gaib atau bahkan makhluk sepenuhnya gaib. Siang-siang mereka berbaur dengan masyarakat, ya sama seperti manusia yang lain, tetapi malam harinya ketika mereka membutuhkan untuk mempertahankan kekuatannya atau menambah kekuatannya, maka kepalanya akan terlepas dari tubuhnya beserta jeroan-jeroannya, kemudian kelayangan kemana-mana untuk mencari makanan. Makanan mereka adalah biasanya jenazah-jenazah manusia di kuburan, atau darah bayi, atau darah ibu yang melahirkan, dan sebagainya. Cerita ini sepenuhnya baik Kuyang maupun Leak itu sama. Atau bahwa mereka juga sama-sama digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, khususnya untuk mengubah diri menjadi wujud yang lain. Atau bahwa mereka pun ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar dalam upaya untuk mencelakai orang lain. Bisa mengirimkan santet, atau bahkan beberapa Kuyang atau Leak yang memiliki level kekuatan yang sangat tinggi, itu bisa menciptakan satu wabah tertentu yang bisa menghancurkan atau membunuh banyak sekali orang dalam satu kota, bahkan dalam satu kerajaan. Kesamaan deskripsi dari dua makhluk magis ini sesungguhnya bisa kita jelaskan dalam beberapa sudut pandang. Misalkan, kalau kita melihat dalam sudut pandang rasio, kita akan melihat bisa saja hal ini terjadi gara-gara ada interaksi yang kuat di masa lampau antara orang-orang Bali dengan orang-orang Kalimantan. Mungkin karena satu hal, orang Kalimantan datang ke Bali kemudian menceritakan atau menularkan cerita-cerita magis mereka kepada orang-orang Bali. Ataupun bisa sebaliknya, justru orang Bali lah yang kemudian menceritakan dan menularkan tradisi mistik mereka kepada orang-orang Kalimantan. Atau mungkin bukan keduanya. Mungkin cerita tentang Leak atau Kuyang itu berasal dari tempat yang lain, tetapi kemudian dalam satu dan hal tertentu mereka bermigrasi ke Kalimantan dan ke Bali, kemudian mengembangkan tradisinya masing-masing yang pada akhirnya memiliki kesamaan. Tetapi kalau kita melihat dalam sudut pandang yang lebih akademik, misalkan, kita akan mengetahui bahwa tidak sesederhana itu. Ternyata baik Kuyang maupun Leak itu mewakili cerita atau tradisi tentang masa lampau yang menunjukkan seberapa kuatnya mereka dalam menciptakan satu aliran pemikiran tertentu. Misalkan begini Baraya, kata Kuyang itu diambil dari kata ku, sesuatu yang berkonotasi negatif, dan yang itu diambil dari kata hyang yang artinya adalah leluhur atau dewa atau Tuhan perempuan. Jadi misalkan kita kenal dengan istilah Sang Hyang. Sang itu dewa atau leluhur atau Tuhan laki-laki. Hyang itu untuk yang perempuan. Makanya kalau Baraya kenal dengan Pak Jokowi kemudian menyidik-nyidik nama dari anak-anaknya, itu selalu ada istilah Hyang dan Sang, begitu kan ya. Nah, sedangkan Leak itu kurang lebihnya juga sama, yaitu bahwa dia itu adalah perwakilan dari cerita di masa lampau. Leak ini kita percayai, atau para akademisi percayai, bahwa itu berasal dari kebudayaan pra-Hindu, yang pada perkembangan selanjutnya Leak dianggap sebagai wujud dari kejahatan yang harus dilawan oleh wujud dari kebaikan. Maka segala sesuatu peristiwa yang menunjukkan ada tokoh jahat ngelawan tokoh baik, biasanya salah satunya dianggap sebagai Barong, lawan dari Leak, dan satunya dianggap sebagai Leak, seperti yang kita ketahui dalam serat Calon Arang yang menceritakan tentang Raja Erlangga ketika harus mengalahkan penyihir wanita yang telah meluluh lantakan kerajaannya.
Dan kalau kita melihat dalam sudut pandang magis, maka penjelasannya menjadi lebih sederhana. Kenapa ada kesamaan antara kuyang dengan leak? Karena siapapun dari suku bangsa manapun, penutur bahasa apapun, kalau melakukan ritual dengan praktek tertentu, dengan pengorbanan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, maka dia pasti akan mewujud menjadi makhluk tertentu yang sama. Kurang lebihnya adalah berasal dari manapun Baraya sukunya, berasal dari manapun Baraya tempatnya. Kalau Baraya kuliah kedokteran, kemudian lulus di sana, maka Baraya pasti akan menjadi dokter. Kan pikirannya semacam itu. Maka orang-orang tradisional itu tidak terlalu mementingkan dari mana asal leak dan kuyang ini, kenapa mereka sama. Toh bagi mereka, kalau ada lakon tertentu atau ritual tertentu, pasti akan mewujud pada satu hal yang sama. Begitu. Dan dalam tradisi masyarakat Bali sendiri, sesungguhnya kita bisa mengenal bahwa leak ini juga ternyata memiliki kesamaan lain dengan kuyang, yaitu tentang dualisme antara kejahatan dan kebaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang Austronesia yang kemudian tradisinya dipertahankan oleh orang-orang Kalimantan itu mengenal satu Tuhan yang dua jenis, laki-laki dan perempuan, dan ini kemudian dianggap sebagai perwakilan seperti kurang lebih yin yang. Dan di Bali ini juga ada istilah yang namanya Roa Bineda, yaitu bahwa orang-orang Bali itu percaya bahwa semesta ini terdiri atas dan dibuat oleh sesuatu yang sangat besar yang mewujud dalam dua kekuatan besar yang saling bertentangan, saling berlawanan, tetapi saling melengkapi, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, dan hal-hal yang semacam itu, yang kemudian oleh orang-orang Bali diwujudkan dalam kain poleng, hitam putih, hitam putih, hitam putih, dan sebagainya. Dan dari sini pula lah leak itu bisa kita pahami. Jadi dalam tradisi orang-orang Bali, ajian-ajian atau kesaktian-kesaktian itu terdiri atas dua kriteria besar. Yang pertama itu panengan, ajian-ajian atau kesaktian-kesaktian yang lembut, yang baik, yang memperbaiki, yang membangun, begitu. Kemudian ada satu lagi yaitu pangiwa. Pangiwa itu kesaktian atau ajian yang sebaliknya, yang merusak, yang membunuh, yang jahat, dan lain sebagainya. Nah, walaupun karakteristik mereka itu jelas, tetapi orang-orang Bali tetap menganggap bahwa pangiwa pun bisa saja digunakan untuk hal-hal yang baik. Demikian pun hal yang sebaliknya. Adapun leak itu adalah salah satu dari pangiwa dan merupakan pangiwa yang paling populer di Bali. Setidaknya populer dalam artian namanya sangat populer. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia memiliki kekuatan yang paling besar dan paling menonjol dibandingkan dengan pangiwa yang lain. Misalkan cerita-cerita masa lalu orang-orang Bali itu menceritakan bahwa pernah ada satu leak yang begitu kuatnya sampai satu kerajaan namanya Kahuripan itu disantet. Seandainya leaknya si ratu perempuannya itu tidak dimusnahkan oleh Erlangga, maka dia bisa melakukan kerusakan yang lebih fatal lagi. Kita juga bisa mengetahui bahwa beberapa folklore dalam masyarakat di Banyuwangi atau wilayah-wilayah sekitar itu memiliki sejarah alternatif bahwa ketika kerajaan Demak dan kerajaan Blambangan itu perang penghabisan, itu perangnya bukan hanya terjadi secara fisik, tetapi gerombolan dari leak-leak yang sangat kuat dan sangat besar itu dikerahkan untuk perang santet satu sama lain. Hanya saja, walaupun populer, leak itu tidak bisa kita pahami dengan kacamata yang lebih empiris gitu. Maksudnya begini Baraya, orang-orang Bali itu percaya, atau sebagian besar, atau sebagian di antara mereka itu percaya bahwa leak itu ada. Tetapi siapa mereka itu tidak pernah kita ketahui, dan kalaupun kita curiga pada seseorang, kita tidak boleh berusaha untuk membuktikannya. Kenapa? Pertama, karena yang mengetahui jati diri leak itu hanya dua orang. Yang pertama itu adalah leak yang lain, yang kedua itu adalah Balian atau orang-orang Bali yang memiliki kekuatan spiritual tertentu. Biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka sudah mengetahuinya, mereka tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Karena leak-leak sendiri pun disumpah untuk tidak memberikan pengetahuan itu kepada orang lain. Tidak boleh menceritakan rahasia mereka terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah seandainya pun ada yang dianggap benar-benar leak, seandainya gitu ya, kemudian dituduh, itu dampaknya bisa menjadi lebih fatal lagi. Ada cerita sekitar tahun 1700-an, ini adalah cerita rakyat masyarakat Bali. Ada seorang calon pedandu yang sangat sakti, tetapi ketika dia sedang melakukan ritual mati suri, mati beneran.
Jadi apa yang menyebabkan dia meninggal itu alasannya yang sederhana sebenarnya, gara-gara dia kena penyakit demam berdarah. Tetapi sebagian dari masyarakat Bali pada waktu itu tidak percaya dia meninggal dengan cara yang seperti itu. Dia kan orang sakti, masa meninggal hanya gara-gara demam berdarah? Maka banyak di antara masyarakat itu yang menuding istrinya sendiri, Rangganing Jero Agung, sebagai pelaku dari pembunuhan atas suaminya itu. Kenapa seperti itu? Karena Jero Agung dianggap sebagai leak yang sangat sakti. Nah, masalahnya adalah bahwa tuduhan bahwa Jero Agung itu adalah leak itu benar, karena dia memang benar-benar leak, bahkan leak yang sangat sakti. Tetapi bahwa dia dituduh sebagai membunuh suaminya, maka itu fitnah. Tak terima dituduh membunuh suaminya sendiri, Jero Agung marah luar biasa. Dia kemudian membanjiri desa Kesiman dengan wabah penyakit. Satu warga kena, kemudian dalam waktu singkat semuanya kena. Pagi hari mereka sakit, sore harinya mereka langsung meninggal dunia. Begitu seterusnya. Raja yang menguasai Kesiman pada waktu itu panik. Aduh, banyak sekali di antara rakyatnya yang meninggal dunia dan meninggal dengan cara yang tragis dan misterius. Maka dia mengirim salah satu ajudannya, Gusti Madelod, untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Madelod ini bukan orang biasa, dia itu orang yang sakti luar biasa. Dia juga menguasai ilmu leak dan dia sendiri bisa berubah menjadi Banaspati. Maka ketika dia sedang menyelidiki, dia menyelidikinya dalam wujud Banaspati. Dia langsung mengetahui bahwa ini penyebabnya adalah leak, dan leak yang dimaksud itu dia ketahui langsung namanya adalah Jero Agung. Dan bahkan bukan hanya itu, dia sampai mengetahui bahwa Jero Agung itu bukan sendirian, tapi dia dilindungi dan menguasai ratusan leak-leak yang lain yang menjadi murid-muridnya selama ini. Yang sialnya adalah dia langsung ketahuan dan diserang bertubi-tubi oleh Jero Agung. Jero Agung ternyata memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Banaspati Lord, sehingga Banaspati Lord ini kabur dan lapor pada rajanya bahwa memang ada leak seperti ini dengan kekuatan seperti ini, jumlahnya seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dia katakan bahwa dia tidak mungkin bisa mengimbangi kekuatan dari Jero Agung, karena leak ini sudah leak level Rangda, leak level tertinggi. Raja Kesiman kebingungan, tetapi dia sesungguhnya memiliki satu senjata terakhir, yaitu keris Bima Rampag. Keris apa ini? Keris ini sesungguhnya adalah keris yang sangat sakti, yang bisa digunakan untuk membunuh apapun kalau memang benar-benar dibutuhkan. Sayangnya keris ini keris yang dalam tanda kutip manja. Kalau tidak benar-benar dibutuhkan, kalau tidak benar-benar dalam kondisi darurat, kalau benar-benar tidak ada pilihan lain, maka keris ini tidak boleh dihunus. Kalau memang ada orang yang menghunus sembarangan keris ini, maka satu desa, masyarakat itu pasti akan mati, terkena malapetaka. Si raja awalnya bingung, ini cabut jangan, ada pilihan lain atau enggak. Ternyata setelah menemukan bahwa tidak ada pilihan lain, bahwa Jero Agung ini adalah seorang leak yang luar biasa kuat, levelnya sudah paling tinggi, maka dia terpaksa untuk maju ke medan perang sendirian mencabut keris itu, keris Bima Rampag. Dan ternyata keris itu benar-benar menunjukkan kekuatannya. Dia berhasil menusuk mati Jero Agung, dan bahkan dengan kesaktiannya dia langsung menghabisi semua leak murid-muridnya Jero Agung. Nah, ya tentu saja banyak di antara masyarakat modern yang tidak terlalu percaya dengan cerita yang semacam ini, tetapi ini adalah folklore masyarakat Bali, dan inilah yang membuat orang-orang Bali tidak mau tuduh-menuduh soal leak. Walaupun ada misalkan di antara mereka yang curiga bahwa satu ini adalah leak, atau bahwa ada keluarga yang sakit mendadak mungkin terindikasi karena leak, orang-orang Bali tidak akan mengusut itu, karena kalau warga mengusut, mau benar mau salah, dampaknya bisa sangat buruk kalau urusannya dengan leak, apalagi kalau leaknya sudah level yang sangat tinggi. Begitu. Dan karena semua orang merahasiakan ini, tetapi merahasiakan hal yang sama, maka rahasia ini disebut sebagai rahasia umum. Dan karena ini menjadi rahasia umum, maka kita akan sulit sekali untuk menyelidiki hal-hal yang lebih detail lagi. Misalkan, kalau kita nanya sama orang-orang Bali, tetapi Balinya adalah Bali daratan, pulau utama di sana, kalau ditanya leak mana yang paling kuat, mereka biasanya akan mengatakan bahwa orang-orang Nusa Penida itu kalau punya leak, leaknya sakti-sakti, mematikan sekali. Tetapi kalau kita nanya sama orang-orang di Penida, itu biasanya mereka bilang, wah jangan bandingkan saya dengan orang-orang yang daratan, khususnya apalagi yang dari Bangli, itu leaknya mengerikan sekali. Nah, jadi mana di antara mereka yang sesungguhnya paling mengerikan, paling mematikan, tidak benar-benar diketahui.
hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengukur itu, dan orang-orang tertentu itu juga bisa mengukur karena dirinya sendiri adalah leak atau orang yang terlibat leak. Nah, makanya orang-orang Bali itu, walaupun mereka banyak diantaranya yang percaya bahwa leak itu ada, tetapi kebanyakan mereka tidak bisa membuktikan. Dan cerita-cerita tentang leak pada umumnya adalah cerita-cerita yang tidak bisa dikonfirmasi. Dan kalau ngomongin soal cerita yang tidak dikonfirmasi, akan ada banyak sekali cerita-cerita tentang itu. Tetapi yang paling berkesan dan yang paling bisa ditelusur ceritanya itu adalah Perang Leak tahun 1995 di Ubud. Jadi cerita ini bisa dikonfirmasi dari Luh Ketut Aryani. Dia melaporkan bahwa tahun 1995 di Ubud, Bali, dia melihat ada bola api yang sangat besar dan terang benderang itu saling berbenturan dengan bola api yang lain. Jumlahnya ada 4, dan mereka di langit itu kejar-kejaran, muter ke sana, muter ke sini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian mereka menyerang satu sama lain, menghantam, dan kadang-kadang berbenturan. Nah, ketika mereka berbenturan itu, bunyinya seperti bunyi ledakan. Dan itu diketahui oleh banyak orang, ratusan orang pada waktu itu. Karena penampakan ini terjadi selama 3 jam lebih, dari jam 2 sampai mendekati maghrib. Ya, tetapi ya gimana ya, jadi dan kalau kita ngomongin sama orang-orang Bali pun, memang leak itu kan jumlahnya banyak dalam artian variasinya banyak. Lontar-lontar kuno Bali itu bisa sampai menyebutkan ada 35 jenis leak yang ada di Bali, dan bisa saja lebih banyak lagi. Nah, beberapa di antara mereka memang memiliki ciri-ciri tertentu, yang yaitu di antaranya adalah berbau busuk. Ya, tapi ngomong-ngomong, Baraya mau jadi leak kan jadi sakti kalau jadi leak. Tapi sepenuhnya video ini berisi tentang cerita magis dari masyarakat tertentu. Tidak harus dipercayai, bahkan kalau Baraya menolak sejak awal untuk percaya pun ya tidak jadi masalah. Kalau Baraya mau skeptis pun tidak jadi masalah. Tapi yang saya sadari dan yang saya ketahui adalah pelajaran-pelajaran berharga untuk kehidupan bisa saja kita dapatkan dari sesuatu yang bahkan tidak kita percayai. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.